Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma barik lana fi bukuriha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah SWT, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu sekalian, jemaah masjid, Bapak pengurus, seluruh yang berhadir, anak-anak kita yang kita banggakan. Kita syukuri karena Allah pagi ini Allah takdirkan kita menjadi hambanya yang dipilih untuk menikmati subuh yang setiap subuh itu termasuk bagian didoakan oleh Rasulullah SAW. Doa yang indah dari Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, anugerahilah keberkahan kepada umatku di setiap pagi mereka. Ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah, yang berdoa Rasulullah, dan doanya itu untuk umatnya di pagi hari. Hitungan pagi, para ulama menjelaskan hitungan pagi yang dimaksud itu adalah pagi ketika diawali dari sholat sunat fajar. Jadi dari sholat sunat fajar itu ketika azan sudah dikumandangkan, ya yakni sholat qabliyah subuh. Kemudian orang tersebut menunaikan sholat subuh, kemudian mengisi waktu paginya bisa dengan zikir, kemudian juga mudah-mudahan termasuk kehadiran kita menunggu waktu terbitnya matahari di masjid ini dengan insyaallah majelis ilmu. Nah, yang ini nih dikategorikan oleh para ulama bagian dari orang-orang yang mudah-mudahan meraih keberkahan di waktu pagi itu. Barik li ummati fi bukuriha. Kemudian doa kita di pagi ini juga yang termasuk bagian dari doa-doa yang indah adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ini doa di pagi hari yang diajarkan oleh Rasulullah dan termasuk dalam zikir-zikir pagi. Doa ini amat indah karena kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kita meraih kebaikan. Kalau ilmu dunia ini banyak, ilmu di dunia ini banyak.
Ada ilmu yang memang berdasarkan bersumber dari wahyu Allah dan hadis Rasulullah. Ada ilmu yang berasal dari akal. Ilmu yang berdasarkan dari hadis dan dari Al-Quran dan hadis ini jelas. Jelas. Ilmu yang berasal dari akal, nah ini yang kemudian bisa berkembang. Akal termasuk yang mengantarkan orang untuk meraih ilmu, walaupun kemudian orang tidak bisa membuat ketetapan apa yang dari akal itu pasti ilmu, belum tentu. Atau akal itu bisa menguasai, bisa mendapatkan ilmu apapun, itu juga tidak bisa dipastikan. Karena ada di dalam agama itu ada ilmu yang kemudian akal tak sampai padanya, akal tak bisa mencernanya. Yaitu pula yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu dihadirkan oleh Allah dalam perjalanan sejarah baginda Rasul. Orang-orang yang berakal ketika itu ternyata tak mampu akalnya sampai menikmati Isra Mi'raj. Peristiwa itu tak bisa dinikmati mereka dengan mencernanya melalui akal, karena tak masuk di akal ketika itu. Masa iya bisa berjalan dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Aqsa dalam jarak tempuh yang demikian singkat di waktu malam, dan orang ketika itu belum membayangkan ada kendaraan tercepat. Kan bayangan itu kan berdasarkan akal itu. Dan ternyata memang tak sampai akalnya. Kemudian dipengaruhi kemudian orang-orang yang lemah kepercayaannya, lemah ilmu agamanya, lemah imannya itu kemudian betul-betul mudah dipengaruhi karena memang akal dikedepankan. Tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian mendapatkan gelar itu dari baginda Rasul dengan gelar As-Siddiq. Beliau tidak mengedepankan akal untuk perkara-perkara yang akal sulit menerimanya ketika itu. Ketika itu, kenapa? Karena setelah itu kemudian berjalan waktu, ternyata orang mudah mencernakan, oh bisa saja jarak tempuh yang demikian jauh dalam ukuran dunia bisa ditempuh dalam waktu cepat pun dengan hasil dari akal, dan itulah pesawat misalnya. Tapi ketika itu diperlukan iman bukan akal. Ilmu yang didapat ketika itu ilmu dari Allah langsung, bahwa ini loh peristiwanya. Artinya banyak hal dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang menurut akal itu belum bisa diterima, tapi ternyata memang benar adanya. Dan itulah pertanyaan yang kemudian muncul di kalangan orang-orang ateis misalnya, ketika mereka mempertanyakan di mana Allah? Apakah Allah itu betul-betul ada? Apa buktinya Allah itu ada? Jadi banyak pertanyaan itu yang mereka tak bisa terima, tak bisa mereka kuasai, tak bisa mereka dapatkan jawabannya langsung secara akal, yang kemudian membuat orang sebagian memang yang lemah iman ya bergeser keimanannya, bergeser keyakinannya, tidak percaya lagi. Padahal kalau akalnya mau lebih jauh lagi, ya ketika mempertanyakan sesuatu yang gaib, ya tanyakan saja yang ada pada diri kita, lebih mudah. Jadi ilustrasi-ilustrasi itu kemudian dibawakan kepada diri kita. Misalnya, akal itu datangnya di mana? Akal itu apa? Ruh itu apa? Kita ini bergeraknya pakai apa gitu? Apakah hanya tubuh kita ini tanpa ruh gitu? Terus pertanyaannya, ruh kita itu di mana? Itu saja kita nggak bisa jawabnya. Tentang akal itu sendiri pun kita tidak bisa menjawabnya secara akal. Ya, jadi inilah kemudian diperlukannya ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu apabila kemudian mengantarkan kita kepada kebaikan, mendapatkan kebaikan, dan tentu saja membuat kita semakin dekat kepada yang memberikan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan di dalam ilmu agama, dalam kita beramal, bahwa memang kaidah hukum Islam itu menyatakan al-ilmu qabla amal, bahwa berilmu itu harus lebih dulu daripada beramal. Karena amal tanpa ilmu itu tidak diterima. Amal tanpa atau ibadah-ibadah yang kita berbuat jika tidak dengan ilmu, maka akan kemudian membuat ibadah kita itu bisa masuk dalam kategori sia-sia. Karena itu alhamdulillah kita diberikan fasilitas yang luar biasa, yang banyak untuk kemudian terus mengembangkan ilmu, mendapatkan ilmu untuk ibadah kita mudah-mudahan bermakna dengan ilmu yang kita miliki.
Dalam beribadah itu ada kemarin sempat itu ya, bulan apa itu? Ada bicara di grup RW misalnya ketika itu tentang ibadah itu ya, tentang amalan-amalan. Dalam fikih itu ketika kita beralam amalan itu ada 3 kriteria orang beramalan. Kriteria pertama ada yang beramalan dengan cara taklid. Taklid inilah kategori dikala orang belum berilmu tentang itu, tapi dia tahu ada orang berilmu dengannya. Ya, ada orang berilmu menurutnya lebih dari dia belajar dari orang itu, apa yang dikatakan oleh orang itu yang diamalkan. Itu taklid, mengikut saja. Dan kemungkinan memang banyak kaum muslimin pada posisi ini. Apakah ini jadi persoalan? Ya, tidak juga jadi persoalan. Itu dibolehkan. Para ulama fikih menyebutkan memang membolehkan taklid pada waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu itu kapan? Waktu ketika kita belum dapat sumbernya, belum bisa belajar lebih jauh lagi. Itu taklid. Tapi kemudian taklid bisa keliru, bisa salah tatkala kita sudah tahu, tapi kita memaksakan diri harus begitu. Ya, kalau tidak begitu pokoknya tidak sesuai dengan saya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kata guru saya, bukan itu amalan saya. Padahal dia tahu ada dalil, ada keterangan, ada ustadz lain yang mungkin menyampaikan punya keterangan yang lebih jelas gitu. Kalau memaksakan diri bertaklid, inilah taklid yang disebut oleh para ulama dengan taklid buta. Ya, taklid buta itu begitu, mengikut saja kemudian tidak mau menerima hasil ilmu, baik itu ilmu yang langsung datang dengan sumbernya Al-Qur'an dan hadis, maupun ilmu yang mungkin bisa diolah dengan akal kita, akal yang dituntun oleh Al-Qur'an dan hadis. Itu taklid. Itu yang pertama, dan tentu kita berharap kita keluar dari jalur ini. Kita tidak lagi berada pada jalur taklid. Artinya supaya kita bisa terhindar dari jalur taklid ini bagaimana? Ketika kita terus belajar. Jadi belajar dan terus belajar. Sampai kapan belajarnya? Islam tidak memberikan batasan sampai umur berapa seorang itu belajar. Karena itu Rasul menyebutkan memang bahwa tuntutan belajar bagi seorang muslim itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan hingga liang lahat. Itu simbol isyarat bahwa seseorang itu belajar dari usia dia ketika sudah mulai bisa akalnya mencerna. Apakah di masa bayi sudah bisa? Ya, bayi itu sendiri kan kita sudah mulai belajar itu sebenarnya. Belajar tertawa, belajar tersenyum, belajar bermain gitu ya. Walau dalam kondisi seperti itu tentu saja anak-anak kita belajar, di bayi-bayi kita ajari gitu. Bagaimana dia mungkin bisa melungkup, merangkak, berjalan, itu pelajaran-pelajaran yang diberikan. Walaupun ketika itu mungkin saja kita tidak menyadarinya, tapi itu adalah proses belajar. Karena itu sebutkan minal mahdi, dari buayan. Ya, di buayan, orang-orang kampung kita dulu bahkan ketika di buayan diajari dengan macam-macam, bisa melalui syair-syair gitu ya, yang diajarkan atau yang dibacakan untuk menidurkan atau membuat kita ketika itu tenang, nangis, ditenangkan. Nah, sekarang lebih banyak lagi yang lebih berkembang itu, orang mengajari anaknya bahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya. Dengan solawat ketika bayinya dalam buayannya dibuai sambil kemudian bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan solawat misalnya. Ini bagian dari belajar di awal. Kemudian belajar di akhir sampai akhir. Sampai kematian itu datang kepada kita dituntun dan dituntut untuk terus belajar. Bahkan ketika ajal itu menjelang, lakinu mautakum, ajari, bisikkan, perdengarkan kepada orang itu, buatkan dia mempunyai kekuatan keyakinan yang kuat. Dengan apa itu? Dengan kalimah la ilaha illallah. Dan inilah puncak pelajaran tertinggi kita. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ya, ini kalimat dibutuhkan. Padahal kan dari logika kita, di akal kita rasanya sebenarnya nggak perlu lagi itu. Udah mau mati dia. Kenapa la ilaha illallah? Dia kan tidak beribadah lagi. Tapi kalimat inilah yang paling penting, pengunci dari kehidupan kita.
Yang kemudian kalau kita wafat dengan lisan yang mampu mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah, tentu dengan mudah-mudahan diri juga dengan hati kita yang berikrar itu, subhanallah, jaminan surga diberikan kepada orang-orang yang demikian. Dan insya Allah itu bagian dari husnul khatimah, dan itu juga kita harapkan. Nah itu ilmu. Betapa kita dalam beragama, dalam beribadah itu, ilmu mesti didahulukan daripada amal itu sendiri. Dan jangan kemudian kita gelisah, jangan pula kita bahasa orang sekarang ribet gitu ya, kasak kusuk ketika kita melihat mungkin amalan orang yang berbeda. Amalan orang yang berbeda dengan kita, disitulah posisi kita untuk terus belajar. Posisi kita untuk terus belajar. Melihat orang begini dalam hal agama, dalam hal ibadah misalnya, oh ini ilmu nih, ilmu. Kita cari. Tidak kemudian membetulkan orang itu, atau mungkin tidak kemudian menyalahkan orang itu, tapi kemudian kita coba belajar dulu gitu ya. Bisa jadi yang kita lakukan benar, yang dia salah, atau mungkin sebaliknya dia yang salah, kita yang benar. Tapi kemudian dua-duanya punya posisi yang baik. Posisi pertama, ketika kita sudah tahu ilmunya dan kita berada pada posisi yang benar, orang tersebut salah, kita punya peluang beribadah lebih jauh lagi. Apa itu? Mendakwahkan kepada orang itu untuk memperbaikinya. Atau pada posisi ternyata setelah kita tahu ilmunya, kita yang salah, orang itu yang benar, kita bisa punya kesempatan ibadah yang lebih luas lagi, yakni kita bisa memperbaiki amalan kita. Ini pentingnya ilmu dalam beribadah, supaya kita tahu dan kita tidak taklid dalam apapun yang kita perbuat terkait dengan ibadah dalam beragama. Yang kedua ada istilahnya talfiq. Talfiq itu adalah cara beragamanya seseorang yang dia sudah tahu itu keterangan-keterangan dalam ibadahnya, sudah tahu dia dalil-dalilnya, sudah tahu dia pendapat-pendapat para ulama. Pendapat-pendapat yang kita sebut para ulama itu diantaranya tentu yang paling besar adalah pendapat mazhab. Mazhab yang kita kenal itu yang paling besar adalah 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini sesuai urutan kehadiran mereka dalam mengembangkan ilmu. Sejak tahun 100 Hijriah Imam Hanafi pertama. Nah kita tahu nih ilmunya ini, keempat-empat mazhab ini. Orang yang talfiq adalah orang yang kemudian memilih-milih mazhab untuk beramal. Dan termasuk ketika ada yang baik, ada yang buruknya di situ. Misalnya, ketika seseorang memilih mengamalkan sesuatu berdasarkan misalnya nih, ada satu amalan yang dia tahu nih dalil atau tahu pendapat para ulama yang 4 ini, dia milih salah satu. Salah satu yang dia pilih adalah yang paling dekat, yang paling kuat dalilnya. Ini talfiq yang benar. Talfiq yang benar. Ya, misalnya tentang ibadahnya itu ya, kunut misalnya, dia tahu nih kunut pendapat imam ini begini, pendapat imam ini begini, pendapat imam yang ini benar. Keempat imam itu menyatakan kunut baik, kunut bagus, kunut boleh, tapi dia tahu nih di ini yang lebih dekat dalilnya ini, yang lebih dekat, yang kemudian ini, maka dia pilih salah satunya berdasarkan kebaikan atau yang paling dekat keterangan dalilnya tadi, maka ini talfiq yang benar. Talfiq yang benar. Yang tidak benarnya gimana? Ada. Yang tidak benarnya ketika dia milih mazhab itu berdasarkan keinginannya supaya dia lebih mudah untuk mencari kemudahan bagi dia. Bukan mencari kebaikan, mencari kebenaran, tapi mencari kemudahan bagi dia. Misalnya dalam melakukan amalan itu, dia tahu, dia menyatakan dirinya bahwa saya ini bermazhab Hambali, tapi dia dapatkan mazhab lain itu lebih mudah amalannya, dia lari ke amalan mazhab itu misalnya. Kira-kira nih kita nih, kalau kita bayar zakat fitrah itu di masjid kita ini, dulu lebih sering pakai uang apa pakai beras? Kalau kami di bagian penerimaan itu lebih dulu ya, dulu lebih banyak menerima pakai uang daripada pakai beras. Tapi sekarang udah banyak beras. Nah,
pertanyaannya, kita melakukan amalan bayar zakat fitrah itu, ya, menggunakan beras itu ada nggak keterangannya? Oh, ada. Ternyata memang dalilnya itu penggunaan kias dalam mengamalkan pembayaran zakat pakai beras. Kenapa kias? Karena kias itu adalah pembandingan, ya, mencari kesamaan ilat dari suatu amalan yang ilatnya tidak punya dasar, yakni dasarnya dari Al-Quran dan hadis misalnya. Kemudian itu diambil, ditetapkan menjadi sebuah amalan, yang amalan ketika itu atau sesuatu yang harus kita lakukan ketika itu, di situ belum ada dalilnya. Zakat fitrah itu dalilnya menggunakan gandum dan kurma, ya, menggunakan gandum dan kurma. Tapi itu berlaku di Jazirah Arab. Kenapa berlaku di sana? Karena makanan pokok orang ketika itu gandum dan kurma. Orang ketika itu di Arab belum menggunakan makanannya itu beras, ya, belum menggunakan yang lain, belum menggunakan jagung, belum menggunakan sagu. Mereka gandum atau kurma. Makanya Rasulullah SAW itu persediaan yang paling sering di rumah mereka itu adalah kurma. Suatu hari Rasul pulang, ya, didapatinya ada kurma 2 biji, itu cuma yang tersisa bisa dimakan jadi sarapan. Itulah makanannya, itulah sarapannya pagi itu, ya. Satu serahkan kepada istrinya, satu untuk dia. Ini satu contoh, itu makanan pokok. Tapi kalau dibawakan ke kita, mungkin kita belum bisa makan pokoknya itu, karena belum terbiasa. Apa makanan pokok kita? Beras, nasi. Bahkan kita katakan kita belum makan, ya, belum makan kalau belum makan nasi. Padahal lontong dah sebanyak-banyaknya dimakan. Nanti misalnya di rumah nanti, tapi kalau sekarang sudah disebut sarapan, sudah itu. Udah sarapan, udah apa tadi? Lontong itu. Tapi kalau tanya udah makan, belum. Kenapa? Belum makan nasi. Baru makan miso, baru makan mie ayam, baru makan lontong, baru makan soto, baru makan sate, belum makan nasi. Kenapa? Karena sudah terbiasa bahwa nasi itu kita sebut sebagai makanan pokok. Nah, ketika bayar zakat fitrah makanan pokok menggunakan beras, itu sesuai keterangannya, jelas dalilnya, ya, pengambilan hukumnya dari qiyas, gitu. Tapi kemudian ketika pakai uang, bagaimana posisinya? Ketika kita berada menunaikan ibadah zakat fitrah menggunakan uang, nah ini dasar kita itu apa? Apakah ada pendapat ulama mazhabnya? Ada mazhab menyatakan itu. Kalau kita berpegang, kita katakan saya ini bermazhab Syafi'i, maka Syafi'i mewajibkan bayar zakat fitrah itu pakai makanan pokok. Tidak sah bayar zakat fitrahnya jika tidak menggunakan makanan pokok. Terus kita bayar pakai uang gimana itu? Bagaimana? Apakah tidak sah? Kalau kita mencoba lari dari kasus ibadah kita, bahwa kita menggunakan yang lain untuk mencari kemudahan, maka niat itu yang kemudian mengantarkan bayaran zakat kita tadi dalam bentuk selain makanan pokok jadi tidak diterima. Jadi kalau pakai uang diterima enggak? Nah ini tuh, kalau kita tanya apakah kita bayar zakat fitrah pakai uang atau diterima, kembali kepada posisi kita menggunakan keterangan pendapat ulama yang 4 ini dalam membayarnya. Kalau niat kita untuk memudahkan kita, nah lebih mudah pakai uang. Kalau pakai beras itu ribet, harus ngambil cari beras segini macam-macam gitu ya. Beras ini lagi yang di rumah itu berasnya mahal, sedangkan beras untuk bayar zakat kan bisa saja beras yang murah. Nah kalau pilihan-pilihannya yang seperti itu, maka inilah kemudian bayar zakat fitrah pakai uang itu jadi tidak diterima. Ini kriteria tidak diterimanya. Tentu sudah menerimakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak secara kriteria menurut para ulama yang 4 ini tadi, tentu kriterianya masuk kategori yang belum bisa diterima karena belum memenuhi kriteria, belum memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya itu harus makanan pokok menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki, makanan pokok. Satu-satunya imam mazhab menyatakan boleh pakai uang adalah Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi dalam riwayatnya bahwa Imam Hanafi memang lebih banyak menggunakan akal gitu ya, menggunakan akal dalam kemudian menetapkan fatwa-fatwanya terkait ibadah, dan itu memang penting karena memang banyak hal yang apa yang kemudian diketengahkan oleh Imam Hanafi belakangan memang ditemukan dalam kehidupan, termasuk pakai uang tadi. Bayar zakat fitrah pakai uang itu sekarang dirasakan. Ya,
Bahkan sebagian ulama fikih sekarang ini kontemporer, termasuk sebutlah misalnya Ustadz Mawardi yang kemarin gagal gitu ya jadi calon wakil gubernur. Beliau itu ulama fikih ya, dan beliau mengatakan bahwa memang ada waktu tertentu, dan sekarang ini dirasakan betapa pendapat Imam Hanafi itu dibutuhkan. Orang sekarang ini sebagian lebih butuh uang ketimbang beras, terutama di kalangan orang-orang zaman generasi Z, X ya, X dan Y gitu ya, X, Y, Z. Kalau X mungkin orang yang kelahiran 80-an gitu. Nah, orang-orang generasi terbaru ini itu kalau ditanya butuh beras, butuh makan atau butuh uang, itu mungkin jawabannya lebih butuh uang. Dengan uang dia bisa beli makanan, tapi yang paling penting baginya adalah dengan uang bisa beli paket. Beli paket pulsa, paket internet gitu. Ini bayangan Imam Hanafi ketika itu, sehingga disebutkan bahwa bayar zakat fitrah itu boleh pakai uang. Sementara imam yang tiga laginya menyatakan tidak sah jika tidak dengan makanan pokok. Kenapa tidak sah dengan makanan pokok? Dalilnya jelas bahwa nama zakatnya zakat fitri. Fitri atau fitrah itu bukan jiwa. Fitrah bukan artinya suci. Fitrah itu artinya berbuka. Jadi zakat fitrah artinya zakat untuk berbuka. Orang berbuka pakai makanan. Makanan yang utamanya ketika itu adalah makanan pokok. Rasulullah ketika keluar menunaikan sholat Id itu mengingatkan, ayo makan dulu gitu. Makanya sunnah ketika hari raya Id itu kita makan dulu di rumah baru ke masjid. Ya, baru ke masjid. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu kita disunahkan tak makan dulu. Sebagian orang menyebutkan berpuasa dulu. Ya, tak makan dulu ini yang paling tepat nih, tidak makan, tidak minum dulu, ke masjid dulu, baru setelah itu makan. Dan yang paling besar pahalanya makan setelah sholat Id itu adalah ketika selesai menyembelih dan sembelihan kita itu kita masak, itu yang kita makan. Nah, itu besar pahalanya itu. Ya, itu besar pahalanya. Karena Rasul begitu tuh. Rasul itu selesai sholat Id langsung menyembelih. Setelah menyembelih itu sembelihan yang pertama itu diolah, dimasak. Setelah itu dimakan sama dia. Baru dia mulai makan. Nah, kita mungkin kalau menunggu itu mau jam 1 makan. Karena baru dibagikan jam 1 itu kan. Nah, iya nih Pak RT. Tapi kemudahan-kemudahan itu tentu saja ada dan itu dibolehkan dengan catatan tidak memilih-milih dalam rangka menyenangkan diri kita, menyenangkan hawa nafsu kita, kemudian kita beramal dengan itu. Ya, banyak amalan-amalan, termasuk juga nih ibu-ibu kalau ke pasar belanja, itu belanjanya itu setelah kita selesai belanja ini kita bilang ada enggak ikrar di situ, ada enggak ijab qabul di situ dalam belanjanya. Mungkin sekarang agak jarang gitu. Kalau dulu di kampung-kampung, kalau di pasar itu dengar itu baliyo jual, itu adalah ikrar. Imam Asy-Syafi'i, kenapa dibawakan Imam Asy-Syafi'i? Karena memang orang Indonesia, orang Indonesia ini memang mayoritas itu memegang Imam Syafi'i sebagai bagian dari amalannya. Bahkan ada yang menyebutkan fikihnya Syafi'i, akidahnya ini gitu ya. Kita katakan silakan bermazhab dengan Imam Syafi'i. Tapi kemudian kalau ada orang memilih-milih selain Syafi'i dengan maksud untuk memudah-mudahkannya, ini yang termasuk keliru itu yang talfik itu. Dia tahu Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah jual beli jika tidak menggunakan ikrar, tidak menggunakan ijab qabul. Minimal ijab qabulnya kan tadi tuh, saya jual ya kata si penjual, saya beli kata si pembeli, walaupun dengan proses yang cukup panjang. Prosesnya apa? Prosesnya tawar-menawar. Ya, tawar-menawar kalau di pasar-pasar tradisional itu mau berlaku setengah jam itu. Sampai bapak-bapaknya bingung yang menunggu gitu ya. Ini lama betul pasar, belinya cuma itu,
kok lamanya sampai berjam-jam gitu. Ternyata yang lama itu bukan membayarnya, yang lama itu negosiasi dalam bahasa ekonominya. Nah, yang lama itu adalah tawar menawarnya. Awalnya ditanya berapa satu, 100.000, kemudian si pembeli menawar 40.000 lah ya, dari 100.000 ditawar 40.000. Enggak mau, dia pura-pura pergi gitu. Terus berlaku seperti itu sehingga tawar menawarnya berlangsung lama gitu. Akhirnya jatuh di angka 60.000 gitu. Jatuh di angka 60.000 ya Pak Haji. Begitulah proses tawar menawar. Tidak ada persoalan dengan tawar menawar. Ini bagian dari transaksi dalam jual beli. Tetapi kemudian ketika kita betul-betul menyatakan saya ini tidak sah beramal kalau tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Karena ada itu ustadz juga yang bilang begitu tuh. Pokoknya orang Indonesia ini wajib bermazhab Syafi'i. Kalau keluar dari Syafi'i amalannya ditolak. Nauzubillah. Sampai ada yang begitu tuh. Persoalannya kembali ke sini nih. Membayar zakat, ternyata orang Indonesia banyak bayar pakai beras. Padahal itu mendapatnya Imam Hanafi. Jual beli sekarang ini orang Indonesia nih, tapi bukan orang Indonesia saja, seluruh dunia agaknya. Ya, itu banyak tidak lagi pakai transaksi ijab kabul. Padahal Imam Syafi'i mewajibkan ijab kabul dalam transaksinya. Dan itu langsung saja kita rasakan itu. Apalagi kalau udah di mall gitu ya. Kalau sudah di mall itu kita tinggal ambil barang, masuk keranjang, terus antar ke kasir, terus kasir ngitung pakai alatnya, terlihat angka, kita bayar sesuai angka itu, kemudian dia ucapkan terima kasih ya, semoga datang lagi, kata kasir. Kata kita, terus angkat barangnya, bawa ke kendaraan kita, selesai. Tapi apakah proses itu sesuai dengan Syafi'i? Pendapat Imam Syafi'i tidak selesai. Imam Syafi'i mengatakan wajib ada ijab kabul. Ya, saya beli ya, saya jual, atau saya jual ya, beli. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi ijab kabulnya, ungkapkan berapa harganya. Saya beli ini ya dengan harga sekian, saya jual itu ya dengan harga sekian. Ya, tapi sebagian besar orang mungkin tidak lagi menggunakan itu. Kenapa? Sudah pada masanya begitu. Dan itulah salah satu para ulama memuji kehebatannya Imam Hanafi membayangkan masa depan, bahwa pada masa tertentu bisa jadi nanti ada kondisi di mana orang tidak lagi betul-betul membutuhkan makanan pokok, tapi lebih membutuhkan uang. Tapi ingat, dalam zakat fitrah tatkala kita menggunakan uang, maka standarnya adalah standar yang kemudian itu digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan kriteria berapa besaran yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah. Kita biasanya kan 2,5 itu pendapat ulama Indonesia dari majelis ulamanya maupun dari pemerintahnya melalui Kementerian Agama, ya. Tapi pendapat para pengikut Imam Hanafi itu menyatakan bukan 2,5 kilogram, tetapi 3,5 sampai 3,8 kilogram. Ini ukuran yang disampaikan oleh pengikut Imam Hanafi, yang kemudian kalau mau uangkan dengan nilai itu. Tapi tentu saja lagi-lagi ketika kita beribadah itu jangan sempat terbersit untuk memudahkan kita. Biar mudah saja, gini-gini aja lah lakukan, jangan. Tapi lakukanlah amalan itu, ya pokoknya ini pendapat ulamanya benar, saya ikut ini. Ya, misalnya dengan uang, di saat ini memang dibutuhkan uang, silakan pakai uang. Tapi kalau memaksakan diri, saya harus Syafi'i, ya bayar pakai beras. Bayar pakai beras. Insya Allah dengan niat kita yang baik, kedua-duanya terima. Ada ilmunya, ada ulama yang menyampaikan itu. Kemudian dalil-dalilnya juga mendekatkan kepada situ. Silakan. Dengan catatan lagi-lagi tidak memilih-milih tadi, talfik. Dan yang ketiga dalam beragama itu ada kriteria beragama, yakni ittiba. Ittiba inilah cara beragama terbaik itu, yakni ketika kita beribadah menggunakan keterangan-keterangan yang sahih, yang nyata, yang jelas dari Al-Quran dan hadis yang disampaikan para ulama kepada kita. Nah, ketika kita tadi sebutlah kita memilih-milih dalam beragama, dalam ibadah tadi, kita memilih itu. Yang pilihan kita tentu memilih yang paling dekat dalilnya.
yang paling dekat keterangannya dari Al-Quran ada, dari hadis ada, gitu ya. Kemudian para ulama yang 4 itu membuat kesimpulan ini misalnya, dan kita bisa memilih itu dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tentu saja ini yang kemudian disebut dengan ittiba itu. Walaupun memilih, tapi pilihannya kepada yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, lebih dekat dengan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu misalnya. Dan ini ittiba ya. Jadi ittiba itu cara beragama terbaik itu ya. Dan jangan pernah takut dengan istilah itu, karena ada orang takut menggunakan istilah-istilah itu, kemudian dia pokoknya dijauhkan. Padahal ittiba itu ternyata adalah istilah yang memang harus kita sosialisasikan, harus kita terus sampaikan kepada anak keturunan kita, anak cucu kita, supaya mereka tahu ini cara-cara beragama dalam kehidupan ini. Nah, baik sekali muliakan Allah SWT. Itu bagian pertama dari doa yang kita ucapkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Yuk terus belajar supaya ilmu kita itu bermanfaat. Bermanfaatnya ilmu itu bukan untuk orang. Bermanfaatnya ilmu itu paling utama adalah untuk diri sendiri. Ilmu yang bermanfaat mengantarkan kita semakin benar dalam beribadah, semakin baik dalam bersikap, semakin santun dalam berucap. Ya, jadi ketika kita berucap mengatakan sesuatu, kalau kita sudah berilmu, maka ucapan kita pun ucapan yang santun. Termasuk tidak memaksa orang lain, itu bagian yang kesantunan. Ya, yang penting kita sudah sampaikan kebenarannya, ini yang baiknya, ini yang benarnya. Silakan beramal gitu. Ajak beramal dengan cara yang santun juga gitu. Tidak dengan memaksa-maksakan, tidak dengan mungkin mengata-ngatai, yang itu membuat orang bisa saja semakin jauh dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, doa kita, ya Allah anugerahkan pula kepada kami Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dalam Al-Quran itu ada 2 seruan Allah. Yang pertama seruan kepada manusia, ya ayuhan nas kulu mimma halalan thayyiban. Allah pertama seru kepada manusia, wahai sekalian manusia, makanlah dan minumlah apapun yang telah direzekikan oleh Allah itu halalan thayyiban, dari yang halal lagi baik. Kalau Allah menyeru yang halal lagi baik untuk orang manusia, seluruh manusia, siapa manusia itu? Seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman. Tapi ketika menyeru untuk orang yang beriman, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari apa yang telah dirizki Allah yang baik-baik. Allah tidak membawa lagi kata halal di situ. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kenapa tidak lagi digunakan untuk kalimat halal bagi orang-orang mukmin, sementara kalimat halal itu disertakan oleh Allah seruannya untuk manusia. Yang manusia itu ada orang beriman, ada yang tidak beriman. Ternyata inilah dahsyatnya. Sekarang ini kita baru nyadar ya, bahwa ternyata orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu mereka sadar betul akan perlunya yang halal itu. Walaupun ajaran agama mereka atau mungkin ulama-ulama mereka, ahli-ahli agama mereka tak mendorong mereka untuk menggunakan yang halal itu. Bahkan bisa merubah dalil-dalil agama mereka untuk kemudian digunakan bagi kepentingan, ya misalnya saya ketemu dengan sahabat saya dulu waktu ngajar di sebuah sekolah umum, yang dia itu pendeta. Dia katakan dalam kitab kami memang makan babi itu haram gitu. Haram babi itu, dan saya memang diperlihatkan kitabnya itu, pernyataan haram itu. Cuma memang semakin ke ujung semakin dipelintir gitu. Awalnya kitabnya itu menyatakan memang seluruh babi itu haram, tapi kemudian muncul yang kedua. Ibaratnya dalam Islam itu pengharaman pengharaman khamar itu kan bertahap itu ya, ada 4 tahap pengharaman khamar itu. Demikian juga pengharaman babi itu. Pertamanya haram seluruh babi, kemudian muncul lagi kitab berikutnya, babi yang diharam itu adalah babi hutan gitu. Nah, yang enggak babi hutan, babi yang dipelihara itu babi hutan juga sebenarnya, babi liar juga dipelihara, jadilah tidak babi hutan, babi yang halal gitu. Ini mereka coba lakukan rekayasa itu, tapi kemudian mereka menyadari halal itu penting. Ya, halal itu penting. Karena itu di berbagai belahan dunia
Itu yang paling populer itu menggunakan biro biro pengurusan halal, sertifikasi halal, itu Jepang itu dahsyat. Di negara Jepang itu mereka berusaha agar makanan itu yang dijual-jual itu ada label halalnya. Kenapa demikian? Apakah mayoritas penduduknya muslim? Tidak. Apakah banyak orang Islam di sana? Banyak, tapi tentu jauh, masih jauh. Baru mungkin sekitar 5 atau 10% dari penduduk Jepang asli. Tapi kenapa mereka ingin makanan minuman mereka bersertifikasi halal? Karena supaya nanti mereka tahu ini yang halal menurut agama Islam dan ini yang tak halal, karena memang dari bahan-bahannya sekalian. Tapi mereka tahu bahwa yang halal ini jelas bahannya dengan kualitas yang tentu saja sebagaimana dituntun oleh Islam, jelas pula cara proses untuk membuatnya. Dan mereka tahu itu nyembelih hewan yang diajarkan oleh syariat Islam, yang kemudian itu menjadi ketentuan halal dalam penyembelihan, itu benar-benar baik hasilnya ketimbang penyembelihan yang mereka lakukan. Ya, nah itulah pentingnya halal itu tadi. Makanya kemudian, ternyata Allah perintahkan ya halal itu bagi seluruh manusia, tidak hanya bagi orang muslim. Ini ternyata di Inggris, Amerika sekarang juga berkembang itu lembaga sertifikasi halal yang mereka buat untuk kemudian mensertifikasi itu. Walaupun mereka sebagian besar masih doyan babi, masih doyan minuman keras, ya, tapi ketika untuk donor darah ini kejadian di Inggris ini, mereka lebih suka donor darahnya itu, sumber darahnya dari pendonor muslim. Kenapa demikian? Karena mereka tahu darah dari pendonor muslim itu bersih dari kadar-kadar alkohol, bersih dari kadar-kadar yang diharamkan tadi, bakteri-bakteri yang terdapat dalam babi misalnya, dan mereka lebih memilih itu. Nah, sekalian muliakan Allah SWT. Karena itu Allah menyeru kepada seluruh orang manusia, pilihlah, makanlah makanan yang halal lagi baik. Tapi ketika menyeru kepada orang Islam, kepada orang mukmin, orang beriman, Allah menyerunya dengan makanlah kalian dari yang baik-baik saja. Kenapa yang baik-baik saja? Tidak yang halal. Karena orang yang beriman pasti sudah tahu mana yang halal. Ya, karena itu diarahkan lebih kepada yang baik. Kalau yang halal sudah tuh, dengan imannya dia tahu tuh mana yang halal. Tapi yang baik ini bisa resiko nih. Baik itu, nilai baik itu tentu saja bukan sekedar makanannya itu ini dimasak dengan apa, belum tentu itu, bukan hanya sekedar itu. Baik itu juga akan dinilai nanti dampaknya kepada tubuh. Saya lah misalnya yang kena asam urat ini, kacang-kacangan itu baik, ya, halal. Tapi apakah baik bagi saya yang dokter bilang kurangi makan kacang-kacangan? Maka pada posisi itu mengkonsumsi kacang-kacangan dengan jumlah yang banyak, maka beresiko makanan itu jadi tidak baik. Kalau tidak baik itu melanggar ketentuan Allah, seruan Allah yang menyeru agar kita mengkonsumsi makanan dan minuman dari yang baik-baik. Itu makanan. Karena itu mintalah rezeki dari yang baik-baik, yang halal. Dalam doa kita minta yang baik-baik, karena kita tahu hasil korupsi itu tidak baik. Ya, kenapa tidak baik? Tidak halal gitu. Hasil pencurian, mengambil milik orang lain itu tidak baik. Ya, walaupun dia halal bendanya itu, ya, tapi tidak baik prosesnya. Tidak baik prosesnya, yang kemudian tentu saja tidak kemudian halal untuk kita konsumsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam doa kita katakan, dan doa ini setiap pagi mesti dibaca. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Bagaimana amalan kita diterima? Ikuti itu tadi, cara beribadah tadi. Ibadah kita itu diterima, pertama memang bahwa amalan itu dilakukan dengan ilmu. Ya, amalan yang kita lakukan itu dengan ilmu. Yang kedua, amalan yang kita lakukan itu niat karena Allah semata. Jadi kalau amalan kita beramal tanpa niat kepada Allah, walaupun amalan itu dengan ilmu kita,
maka itu kemudian tidak menjadikan amalan yang kita perbuat itu diterima, mutaqabbala, jadi nggak diterima. Sama dengan kita bekerja. Saya ingat ada seorang ustadz kondang di Pekanbaru ini, dia diangkat, diminta untuk bekerja menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi, tapi belum ada SK-nya. Pas selesai 1 bulan mengajar, orang gajian, dia tidak terima gajian. Kenapa dia tidak gajian? Karena ditanya ke bendaharanya, ditanya bagian personalianya, Bapak belum terima SK, Bapak belum punya SK. Terus yang dia ngajar itu dari mana? Dia ngajar diminta oleh rektornya, tolong bantu saya ngajar di sini. Pas pulang dari kuliah jauh-jauh gitu, dibantu ngajar, ternyata belum digaji. Ini pengalaman beliau, disampaikan untuk kemudian mencernakan kepada kita bahwa ada orang amalannya itu dia beramal tapi tidak punya ijazah dengan amalannya itu. Ya, kita kerja tapi kerja kita itu nggak ada ijazahnya gitu. Ya, paling tidak kalau dalam amalan kita nggak ada niatnya, niatnya bukan karena Allah. Ya, kerja tidak ada ijazahnya, tidak ada sertifikatnya, maksudnya tidak ada SK-nya, ya tentu saja nggak ada gaji yang didapat dari proses itu. Kalaupun ada gaji lain ya silakan, misalnya rektornya yang ngasih gaji atau kepala kantornya yang gaji dia, itu silakan saja. Tapi dalam statusnya sebagai mungkin pegawai resmi di kantor itu, dia tidak punya status resminya, suratnya, dan tentu saja dia tidak berhak digaji dengan proses itu. Demikian dalam beramal. Beramal itu juga mesti ada yang syarat kedua ini. Syarat yang kedua, bagaimana niat kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan sia-sia seluruh amalan, dan itu yang kemudian membuat orang, ada 3 orang hamba Allah yang kemudian disidang dalam sidang akhir kelak. Ketiga-tiganya itu bukan orang biasa. Ketiganya adalah orang yang luar biasa. Ini bagian penutup kajian kita. Orang pertama itu seorang yang mempunyai harta yang amat banyak. Dengan harta yang sangat banyak itu di masa hidupnya, dia beramal dengan hartanya itu. Dia gunakan hartanya untuk infak sedekah, dia gunakan untuk membantu orang, zakatnya luar biasa. Dia bangun masjid, dia bangun madrasah, dia bangun sekolah. Ya, dia tolong orang-orang, nggak ada, pokoknya ada, tahu dia ada orang miskin, dia bantu itu. Tapi lagi-lagi memang niat menjadi faktor. Ketika disidang di hadapan Allah, diberikan kepadanya, dia sebutkan, amalanmu apa? Ya Allah, saya semasa di dunia amalan saya ini. Saya punya harta banyak, saya melakukan ibadah ini. Lantas Allah perintahkan kepada malaikat, sampaikan, tayangkan kepadanya balasan kebaikan dari amalan yang dia perbuat. Maka digambarkanlah, ini loh balasannya. Apa katanya? Ya Allah, saya pantas mendapatkan itu. Tapi Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Kadzabta itu penikanan, kedustaan yang amat besar itu. Engkau dusta. Engkau melakukan amalan itu semata-mata supaya engkau disebut sebagai orang dermawan, sebagai semata-mata untuk disebut sebagai orang yang baik hati, orang yang suka membantu, dan sebutan itu sudah engkau dapatkan. Allah perintahkan kepada malaikat, campakkan dia. Maka ditarik bagian ubun-ubunnya, ditarik, buangkan ke neraka. Orang kedua lebih dahsyat lagi. Orang kedua ini adalah seorang yang berjuang di jalan Allah. Pahala jihad itu pahala yang sudah disebut oleh Rasulullah, balasan yang istimewa untuknya. Orang yang mati dalam berjihad itu, maka surga langsung menantinya. Maka orang itu tak perlu lagi dimandikan. Tak perlu lagi dimandikan. Orang itu akan dijamin masuk surga. Dia akan masuk surga, akan mendapatkan kebaikan. Kecuali masih ada utang, harus selesaikan utangnya. Tapi kemudian ketika ditanya kepada Allah, ditanya Allah kepadanya, inilah saya lakukan amalannya Allah. Saya berjuang berjihad di jalanmu ya Allah. Saya berperang melawan musuh-musuhmu ya Allah. Dan itu saya mati dalam keadaan berjihad itu ya Allah. Maka ditayangkan balasan pahala. Ini loh balasannya. Dia senang, saya pantas mendapatkan itu ya Allah. Tapi kemudian dikatakan Allah, kadzabta, kau dusta, enggak layak engkau dapat itu. Karena itu campakkan ke neraka. Kenapa? Engkau mendapatkan itu, melakukan itu semua karena ingin disebut sebagai pahlawan, supaya fotomu dibuat di uang gitu ya. Kan ada itu. Sekarang ini lagi orang minta fotonya dibuatkan di uang kertas itu kan. Supaya itu gitu ya, supaya namamu dicantumkan orang di nama-nama jalan sebagai pahlawan, dan itu telah kau dapatkan. Namamu sudah terpasang di nama jalan, yang nama jalannya sudah dirubah dari jalan Ikan Mas, bisa saja nanti berubah dengan nama jalan Juliaris misalnya.
Ya kan? Sudah didapatkan. Kenapa? Niatnya tadi. Dan Allah katakan kau dusta dengan kata-katamu itu, maka campakkan mereka. Dan orang ketiga lebih dahsyat lagi. Orang ketiga beramal dengan amalan yang luar biasa. Dia mempelajari agama, belajar agama, kuliah, masuk dari sekolah agama dari awalnya, kemudian kuliah di lembaga agama, kemudian masuk pondok pesantren lagi, nambah lagi ilmunya. Ada kajian ustadz dia ikut, dan dia punya ilmu, banyak ilmunya. Kemudian dia sampaikan ilmunya itu. Dia mempelajari Al-Quran, belajar tahsin, belajar qiraat, mantap Al-Qurannya, oh keren lah, nggak ada lagi yang lebih hebat dari dia. Dia dapatkan itu semua. Kemudian ditayangkan balasan pahala untuknya, dahsyat balasannya, surga balasannya. Tapi kemudian Allah katakan, engkau dusta dengan apa yang kau katakan itu. Engkau lakukan itu semua supaya engkau disebut sebagai orang alim, dan engkau sudah mendapatkan itu. Engkau disebut orang sebagai ulama, dah masuk dalam majelis ulama, sudah masuk dalam kelompok. Kalau ada apa nanti engkau masuk kelompok ulama itu, duduknya paling depan. Engkau mempelajari Al-Quran supaya disebut sebagai qari, sebagai orang yang hafiz, sebagai orang yang bisa ikut MTQ dengan suara terbaik, dan itu telah engkau dapatkan. Kemana-mana kalau ada pengajian, engkau yang baca Al-Quran, dahsyat. Tapi kemudian dikatakan, tapi semua itu dusta, dan engkau hanya layak masuk ke neraka. Ketiga orang dengan amalan istimewa terganjal oleh niat yang buruk. Bukan niat buruk sih, niat yang tidak karena Allah semata, tapi niat karena dunia. Oleh karena itu, yang terbaik, ayo beribadah, niatnya terus kita luruskan. Kita ke masjid, alhamdulillah masjid kita semakin ramai. Ya, tapi niat kita harus terus kita luruskan. Niat kita bukan karena sesuatu selain Allah. Niat kita semata-mata karena Allah. Dan carilah ilmu itu dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, yang kemudian ilmu itu mengantarkan kita beribadah, beramal dengan ilmu, kemudian dengan landasan niat karena Allah yang kuat. Ya, ini saja yang dapat sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, menghadirkan pahala yang banyak untuk ilmu yang kita dapatkan, dan mereka juga bisa kita jadikan sebagai amalan, dan terus kita menggali ilmu dalam kehidupan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.